Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan. Bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Nah, di kesempatan kali ini kita akan upgrade firmware untuk Escom FC9 Pro ya, atau Ponseng UVK 58. Jadi kita akan flashing custom firmware, atau kita akan upgrade firmware ya, dari stock firmware ke custom firmware, yang seperti sudah kita lakukan di video-video sebelumnya. Di sini seperti contohnya di HT Escom FC6 Pro atau Ponseng UVK5, saya menggunakan IJV gitu ya. Saya menggunakan custom firmware IJV versi terbaru untuk saat ini ya. Saat video ini dibuat 3.40. Kemudian di Escom FC5 Pro ini atau Ponseng UV5 Air Plus ini saya menggunakan Exumer versi terbaru juga saat video ini dibuat, yaitu Exumer versi, kita lihat di sini apakah ada. Tidak ada ya teman-teman. Exumer versi 0.22 gitu ya. Nah, untuk Escom FC9 Pro ini atau Ponseng UVK5 ini, saya akan menginstal custom firmware yang bernama F4HWN ya, atau Foxtrot 4 Hotel Whiskey November, seperti itu. Bukan found juga ya disebutnya, apa ya, F4HWN sih kalau saya sebutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi F4HWN itu custom firmware yang memang forknya itu dari Exumer gitu ya. Dia ada Spectrum mode gitu ya, karena memang itu diambil dari Fugzy juga ya, Spectrum mode itu. Dan GitHub di sini coba saya buka dulu ya. Jadi memang si F4HWN tadi bisa Spectrum mode juga gitu ya. Namun ya kita lihat saja nanti apakah seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Cuman nanti kita lihat aja seperti apa, si custom firmware tersebut gitu ya. Karena memang saya juga tidak pernah ini ya, tidak pernah mencoba custom firmware tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, tidak apa-apa, ini untuk pembelajaran kita semua, biar ya balik lagi semuanya ke kebutuhan, biar nanti apakah kita nanti setelah teman-teman nonton video ini, apakah jadi punya penilaian tersendiri, apakah memang saya harus ketika punya HT ini untuk di-upgrade firmware-nya gitu ya, atau tetap di stock firmware seperti itu. Oke. Di sini saya sudah di GitHub ya, coba sebentar saya. Oke. Jadi saya lupa menyalakan untuk rekam layarnya ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Ya, jadi sorry ya, barusan ada gangguan teknis. Ya, jadi di sini saya sudah berada di forum GitHub Armel ya. Jadi si custom firmware ini dibuat oleh Armel. Di sini di kanan ya ada rilis. Nah, kita klik yang latest ini. Yang latest ini kita lihat
Ini rilisnya 20 jam yang lalu ya. Video ini dibuat di bulan Oktober tanggal 13 gitu ya teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu ini tayangnya bakal kapan. Seperti itu. Cuman memang ini kita ternyata baru 20 jam yang lalu ada update terbaru seri versi 3.5 dari F4 HWN ini ya. Foxtrot 4 Hotel Whiskey November. Oke. Nah, di sini juga ternyata bisa flashing memakai browser. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jadi nanti teman-teman disuguhkan 3 pilihan untuk custom firmware F4 HWN ini. Apakah itu hanya benchscope version tanpa FM broadcast seperti itu, atau broadcast version tanpa benchscope support, atau dia bisa keduanya benchscope support, benchscope dan broadcast version tapi tanpa Vox, audio bar, RCOV dan lain sebagainya ya di sini. Ini ada parameter perubahannya seperti apa. Nah, ternyata kalau kita lihat ke bawah di sini ada chip drivernya juga ya, ada modulnya juga. Jadi seperti IJV harus di load dulu modulnya untuk melakukan setting di chip. Nah, kita download saja yang ini. Kita download terlebih dahulu si modulnya. Kemudian kita coba simpan ke sini ya teman-teman. Saya susun dulu F4 HWN itu untuk modulnya. Oke, kita pilih saja yang benchscope version ini ya tanpa FM broadcast. Jadi memang ya kalau memang FM broadcast kan di HT ini juga ada, di HT ini ada gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya ada satu HT, ya silahkan dipilih yang broadcast version ini atau yang nomor 3 ini ya teman-teman. Oke. Disclaimer dulu ya. Ini saya tidak bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau error yang dialami teman-teman ketika melakukan upgrade firmware ini di tempat teman-teman masing-masing gitu ya. Saya di sini hanya mencontohkan dan memberikan langkah-langkahnya gitu ya. Bagaimana untuk flashing dan lain sebagainya. Karena saya ini juga belum tentu berhasil ya teman-teman dalam melakukan flashing ini gitu. Nah, dan juga teman-teman jangan lupa untuk membackup. Pertama, teman-teman harus backup dulu settingan konfigurasi EEPROM-nya ya, konfigurasi hardware-nya dengan program kayak K5 Pro gitu ya, yang selalu saya lakukan sebelum melakukan upgrade firmware. Kemudian teman-teman juga backup juga settingan untuk chipnya gitu ya, untuk di settingan chipnya, settingan memorinya gitu ya, yang di chip di backup juga. Nah, setelah di backup baru teman-teman bisa melakukan flashing gitu ya. Di sini saya melakukan flashing dengan kabel data standar ya. Di sini saya mau menggunakan kabel data Baofeng yang sudah sering saya gunakan. Memang kabel data ini banyak yang jual di online gitu ya, di e-commerce. Tapi memang teman-teman juga harus pilih. Ya, ketika teman-teman menemukan bahwa barang ini ada harga yang murah dan lain sebagainya, ya itu juga teman-teman harus istilahnya melihat juga kualitasnya gitu ya. Memang ada yang jual 50.000, 100.000 macam-macam ya untuk kabel data ini. Oke, kita hubungkan kabel datanya kita aktifkan dulu update mode-nya ya dengan tekan tombol PTT, kemudian nyalakan sampai seperti ini, nyala ya. Oke, di sini saya akan hubungkan dengan komputer.
Dan jangan lupa kita cek dulu apakah sudah diinstal drivernya atau belum gitu ya, karena khawatirnya belum diinstal gitu ya teman-teman. Tapi di sini saya memang sudah menginstal drivernya, hanya saja saya ingin mengecek COM berapa gitu ya. Kalau nggak salah sih COM 3 gitu ya. Duh, lemot lagi ya laptopnya teman-teman. Laptop jadul maklum ya teman-teman ya. Oke, di sini ada, kita masuk ke menu device manager. Kita cek terlebih dahulu. Ini untuk COM-nya, HT ini tuh di COM berapa gitu ya. Di COM 3 ya, Profilic USB to use serial COM port 3 ya. COM 3, oke. Teman-teman, kita balik lagi ke Google Chrome. Kita pilih yang Benchmark version ya, teman-teman. Nah, maka akan muncul tab baru dan dia akan selecting firmware untuk kita secara otomatis. Oke. F4 HWN Benchmark Pack V35 bin gitu ya. Kita langsung klik saja flash firmware. Nah, kemudian nanti di sini ada langsung pilihan HT kita berada di COM berapa. Karena kita di COM 3, kita pilih COM 3, kemudian kita connect. Nah, maka dia akan berkedip ya, seperti ini, seperti biasa proses untuk flashingnya itu pasti dia berkedip, dan ini flashingnya tidak memakan waktu lama ya, 70%, 90%, dan successfully flash firmware. Oke. Nah, di sini maka dia akan merestart gitu ya, dan oke, selesai. Kita cabut dulu HT-nya. Kita lihat di sini. Kita kembali ke HT ya, teman-teman. Di sini posisi layar inverted ya, jadi hitam seperti itu. Dan tulisannya oranye, tidak seperti biasa. Setelah flashing firmware selesai, HT-nya merestart dan kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita lihat, kita restart. Oke, belum ya. Kita coba lihat. Oh, sorry. Oke, menu nomor 1 ya. Di sini kita di sini tersedia 67 menu. Nomor satunya step, kemudian power by user gitu ya. Kemudian RxDCS, bla bla bla. Nah, ini TX, ODIR dan lain sebagainya. Offset direction, ini plus atau minus ya, teman-teman. Kemudian di sini offsetnya, bandwidthnya wide atau narrow. Hanya ada 2 pilihan. Di sini kita balik lagi ke nomor 1 ya. Tadi stepnya yang paling kecil itu berapa ya, teman-teman? Oke, bisa sampai 1 kHz, 0,01 kHz, dan paling besar itu di 500 kHz. Seperti itu ya, teman-teman. Power by user, low 1, 20 mW, kurang dari 20 mW gitu ya. High 5 watt, mid 2 watt, low 5 1 watt, low 4 500 mW, low 3 200 mW, low 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Di sini ada basi channel lock. Biasa ya, compender. Nah, ini sama TX atau RX atau dua-duanya. Kemudian di sini ada modenya FM, AM, USB, ya ada 3 mode ya teman-teman. Kemudian TX lock,
scan add, no save. Nah ini masih, ternyata memorinya masih ada tersimpan ya teman-teman. Oke, scan drive, carrier, F1. Nah ini ya tombol 1. Kalau short itu apa, kalau long itu apa gitu ya, nanti munculnya. Di sini masih flashlight, nanti kita setting-setting. Atau kita langsung saja setting di, atau nanti kita settingnya di chip ya teman-teman. Oke, selanjutnya menu, pencet menu long ini apa? Seperti ini ya, seperti exumer, keylog. Nah, TOT, mau berapa menit, medset, PTXT, begin. Oh ini mau persen atau mau voltage gitu ya. Saya sih lebih suka voltage teman-teman ya. Mic bar, oke, on, channel display, name. Apakah bisa? Nah ini ternyata bisa ya dua-duanya, name dan frekuensi gitu ya. Phone message, sound, bell time, bell min, bell max, seperti itu. Diff on, pager off, STE, LPSTE, first call, up code, down code, PTTID, DST, di apa ini. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, sistem INF 8,3 volt, F4 HWN versi 3.5 benchscope. Oke. Kemudian di sini RX mode, Square-nya jauh ya di menu 56 ya teman-teman. Set power, set PTT, klasik itu ya kalau kita mau ngomong pencet gitu ya, setelah selesai ngomong kita lepas. Set TOT, nah ini ya, set inverted kita off kan ya teman-teman, karena saya juga liar melihatnya ya. Nah seperti ini kayaknya lebih enak. Ini ada banyak ya, ada 67 seperti itu, dan ya saya juga butuh waktu untuk ngopreknya ya teman-teman. Balik lagi ke step seperti itu. Oke, itu kemudian untuk tampilannya seperti ini. Ini jujur saja jadi enak dilihat ya teman-teman. Kalau di kamera mungkin agak sedikit berbeda, tapi kalau saya lihat dengan mata langsung gitu, ini jadi lebih enak dilihat ya gambarnya gitu ya teman-teman, tampilannya. Oke, apakah VFO mode, kita coba tekan ini, kemudian dia muncul, tekan lagi dia akan balik. Kita coba untuk spektrumnya F, kalau di exumer itu F kemudian 5 ya, F kemudian 5, terbaca ya. Untuk pengoperasiannya mungkin sama ya teman-teman, sama ya. Oke. Nah sama seperti itu, sama ya teman-teman. Oke. Mungkin ada menu tersembunyinya, kita lihat. Nah ini jadi 72 ya, ada F-lock, defaultnya begini. Unlock all seperti biasa. Ini seperti exumer mungkin ya, mesti 10 kali diulangi. Kemudian di sini ada 350N, baterai kalibrasi gitu, battery type-nya sama, bisa milih juga. Oke, reset VFO, step, power. Nah ini baik lagi ya, 78, 1, 2, 3, 4, 5, tadi 68 ya, 67, ada berapa sih tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, ada jadi nambah 5 ya. Kita reset PFO dulu ya, seperti biasa. Kalau saya
selesai melakukan apa namanya upgrade firmware, saya selalu ini ya, reset PFO. Kita reset PFO-nya, sure, wait, oke, voltage, ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian, sorry, ini sudah mode memori. Oh, terhapus ya semuanya teman-teman ya, mode memorinya. Nah, nanti ini bisa kita cek di chip ya teman-teman. Oke, kita langsung coba di chip ya. Kita hubungkan dulu. Oke, posisinya harus tetap hidup ya katanya. Kita buka chipnya. Nah, chipnya sini. Nah, sama seperti IJV, kita harus load dulu. Nah, tapi kita harus lihat di sini developer mode atau bukan. Ternyata di sini belum developer mode. Kita klik developer mode. Yes. Kita restart dulu chipnya. Oke, kita hidupkan chip kembali. Kita lihat sudah developer mode. Nah, kemudian di sini kita load modul ya. Load modul. Kita coba tadi kita simpan di custom firmware M4 HWN ya. Nah, ini open. Oke, kita coba cek. Pansen V5. Nah, di sini ya. Exzoomer dan F4 HWN. Oke. Oke, tidak ada peringatan berbahaya bagi komputer dan sebagainya ya. Mungkin chip juga sudah bosan gitu ya mengingatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ya sudahlah katanya gitu kan. Do it with your own risk gitu, teman-teman. Oke, di sini to see information for the update of the firmware phone, select this box. Oke. Oke. Oh, dia langsung terhubung ya ke internet. Basic setting di sini kita lihat upload file setting to radio, define power value. Nah, ini bisa ya ternyata. Dan ini memorinya hilang semua ya teman-teman setelah kita reset PFO. Memorinya hilang semua seperti itu. Tapi jangan khawatir, nanti ya kita input saja. Kita restore saja dari settingan, mudah-mudahan bisa dari backupan yang sudah kita ini ya. Di basic settingnya banyak nih. Kemudian advanced setting. Oke, programmable keys. Di sini balik lagi ya, di sini tidak ada FM radio. Apakah ada? Tidak ada ternyata ya. Oke, tidak ada FM radio. Oh, ada ya teman-teman. Ada ternyata FM radio. Ya kita coba saja nanti. Padahal kita pilih yang bandscope version ya. Oke, di sini saya pilih Bed and Arrow, radio, monitor, oke. Power. Nah, seperti itu teman-teman. TTMF setting kita biarkan saja. Ini juga biarkan saja. Unlock setting. Ini tidak bisa ya kalau tidak bisa, harus di itunya ya, di HT-nya.
kalibrasi ini saya pikir tidak perlu ya. Kalau memang kita tidak mengerti ini, baik ya sudah, kita biarkan saja seperti itu. Define power value when user selection is selected power, set power. 1 watt aja ya teman-teman. Di sini PTT klasik one push. Jadi kalau one push kita cukup klik sekali dan kita terus ngomong gitu ya. Untuk berhenti ya kita klik lagi PTT-nya. Walaupun kita lepas ketika one push ini, ya dia tetap saja transmit gitu ya. Kalau yang klasik ini kan kita tekan, kita ngomong, ketika kita lepas ya sudah selesai gitu ya. Kita pilih klasik saja. Oke, ini sepertinya harus saya coba ini ya. Harus saya lihat dulu gitu ya. Saya oprek dulu. Ya di sini kita coba masukkan frekuensi saja. Saya frekuensi lokal ya. Oke, name misalkan. Oke, di sini tidak ada tone-nya, modenya FM. Tuning step-nya 5. Di sini saya pakai low 5 ya, 1 watt. TX lock-nya kita off-kan karena kita harus bisa TX ya di sini. Kita ini scramble compender kita di TX. Oke. Atau TXRX deh. TXRX seperti itu. Udah, kemudian kita coba input frekuensi repeater ya. Ya bisa. Tune-nya kita pilih di sini 88,5. Duplex-nya kita pilih plus. Offset-nya kita pilih 1500. Oke. Kemudian kita pilih low 1 juga ya, low 5 juga ya, 1 watt. Karena mungkin kekecilan ya kalau low di bawah low 5 itu hitungannya kan 500 miliwatt gitu ya, setengah watt. Ini kenapa terbawa ke bawah nih ya. Oke, lanjut di sini disable. Di sini TXRX juga ya, teman-teman. Tulis komen selesai. Kita coba save upload to radio. Apakah bisa? Bisa ya? Bisa ternyata teman-teman. Oke, kita save dulu ya settingan ini. Untuk kita nanti buka lagi. Ya, kita kembali ke HP-nya. Unlock keyboard. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini mungkin tadi tidak tersetting gitu ya. Untuk settingan di chip, untuk firmware ini saya akan buatkan video khusus karena memang banyak sekali tadi settingannya, dan untuk video ini mungkin waktunya nanti kelamaan gitu ya teman-teman, karena ini juga sudah terlalu lama gitu ya videonya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Untuk settingan di chipnya nanti akan saya buatkan video tersendiri. Untuk kurangnya saya mohon maaf, barangkali teman-teman bisa menyerap semua informasi yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan jangan malu-malu tanyakan di kolom komentar.
atau berdiskusi atau share pengalamannya dalam yang bagi yang sudah pernah apa ya istilahnya mah, yang sudah pernah memakai firmware ini gitu ya. Dan bagi teman-teman juga yang ada kritik dan saran, bagi saya sangat dipersilahkan sekali untuk dituangkan di kolom komentar agar channel ini lebih berkembang gitu ya. Dan apabila ada bahasa atau ada keterangan yang saya sampaikan itu saya salah, ya saya mohon maaf. Itu semata-mata kebodohan saya sendiri. Dan ya balik lagi, ini kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga masih pemula, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti atau menyerap ya. Tadi saya sudah bilang menyerap informasi yang saya sampaikan. Oke, saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.